Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diosesan Agustinus Semporak Tangkeliku dan saya Benat Marita akan menemani Romo Sem dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Sem yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Shalom Ibu Marita, shalom sahabat Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini. Semoga kita semua sehat dan penuh sukacita selalu. Amin. Amin Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Sem. Ibu Bapak, saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik, mengawali permenungan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kan bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Khususnya pada kesempatan ini ya Bapa, Engkau mempertemukan kami sebagai keluarga dalam permenungan bersama dengan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Kami akan merenungkan bagaimana kami diutus untuk mewartakan sabda sukacita. Kami diajak kembali untuk melihat komitmen kami mengikut Yesus. Kiranya sabdamu hari ini senantiasa menguatkan kami untuk senantiasa melaksanakan tugas perutusan kami, di mana banyak tuayan yang membutuhkan para pekerja-pekerja. Utuslah rohmu, biarlah rohmu menyertai kami dalam merenungkan sabdamu pada hari ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah tunjukkanlah keagungan kasih setiamu. Engkau penyelamat orang yang berlindung kepadamu. Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Hosea bab 8 ayat 4-7, dilanjutkan ayat 11-13. Tuhan bersabda, mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tapi tanpa setauku. Bagi dirinya, mereka telah membuat berhala-berhala dari emas dan perak. Maka mereka dibinasakan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama orang-orang Israel ini tidak dapat disucikan, sebab patung anak lembu itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh, aku akan meremukkan anak lembu Samaria itu. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung, dan seandainya menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah, tetapi mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, semuanya akan mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka menyukai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai 38 yang akan disampaikan oleh Romo Sem untuk kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya. Hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak bersama firman-firman Tuhan pada hari ini,
Marilah kita simak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sem untuk kita semua. Silahkan Romo. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada saat ini, bacaan hari ini yang pertama kita mendengarkan dari bacaan pertama dari kitab Nabi Hosea, bagaimana di situ digambarkan kehidupan bangsa Israel. Kita ketahui bersama bahwa dalam kitab Hosea itu ditampilkan, boleh dikatakan tantangan jatuh bangun bangsa Israel. Kedosaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dan salah satu bagian kutipan yang kita dengarkan hari ini, bagaimana orang Israel yang notabene adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Kepada mereka telah disampaikan pewartaan. Bahkan jauh sebelum masa Nabi Hosea, bangsa Israel telah menerima pengajaran, perintah, atau sabda Tuhan. Sebagaimana termuat dalam Taurat Musa itu sendiri. Bagaimana bangsa Israel harus hidup sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak-anak Allah, dan menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka, satu-satunya yang mereka sembah. Tetapi dikisahkan dalam bacaan Nubuat Hosea hari ini bagaimana bangsa Israel telah berjalan, boleh dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan mereka telah mengangkat raja-raja, tetapi tanpa persetujuanku. Kita ingat bahwa dalam konteks bangsa Israel, seorang raja senantiasa diurapi. Seperti Nabi Daud diurapi. Raja Salomo diurapi. Artinya pengangkatan raja itu seturut dengan kehendak Allah. Dan itu diyakini oleh bangsa Israel. Tetapi kali ini mereka mengangkat seorang raja, dikatakan oleh Nabi Hosea, ya sabda Tuhan melalui Nabi Hosea, mereka itu mengangkat raja tanpa sepengetahuan Tuhan. Mereka lagi tidak meletakkan iman kepercayaan mereka, khususnya kepemimpinan mereka atas kehendak Tuhan. Dan di situ mereka menempatkan raja sebagai pemimpin mereka dan melakukan berhala-berhala. Banyak mesbah-mesbah memang didirikan, tetapi bukan mesbah persembahan untuk Tuhan. Tetapi mereka mendirikan mesbah-mesbah untuk meletakkan persembahan bagi berhala-berhala mereka, yang dikatakan itu adalah buah tantangan manusia. Mereka mempercayakan diri kepada berhala-berhala itu. Dan itu dikatakan ini sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu terhadap tindakan bangsa Israel ini mereka akan menuai. Dikatakan mereka menabur angin dan menuai badai. Apa artinya? Bahwa bangsa Israel telah melakukan bisa saja kejahatan-kejahatan kecil, tetapi membawa dampak yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan menabur angin, menuai badai. Bisa jadi puting beliung yang datang. Badai yang besar menghantam bangsa Israel. Dan itulah yang digambarkan kalau kita baca secara keseluruhan. Dan nanti hari-hari berikutnya kita akan membaca kisah-kisah bangsa Israel yang terus melakukan, boleh dikatakan menabur kejahatan di hadapan Tuhan. Menabur kelalaian sebagai anak Allah. Dan mereka menuai badai dalam bentuk bagaimana mereka itu dikalahkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, khususnya bangsa Asyur nanti, bagaimana mereka itu menjara bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel sebagian dikirim ke tempat perbudakan. Ini gambaran teks yang kita dengarkan hari ini, Hosea, dalam kitab Nabi Hosea, bagaimana kejahatan bangsa Israel itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat dalam kitab Injil, bagaimana ya
Kalau tadi itu boleh katakan bangsa Israel itu bagaikan domba-domba yang kehilangan gembalanya, tidak ada penuntunnya. Tetapi sebenarnya mereka punya gembala, tapi mereka lalai. Mereka tidak peduli dengan sabda Tuhan. Yang dikatakan tadi, ajaranku sudah ada pada mereka, tetapi dianggap sebagai yang asing bagi mereka. Ya, seakan-akan tidak tahu. Ya, nanti kita akan merenungkan bersama Bapak Ibu apa makna teks bagi kita ini. Kita dulu bahas tentang bacaan Injil hari ini. Ya, dalam bacaan Injil kita mendengarkan, boleh katakan dua bagian. Kalau Bapak Ibu, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik membaca dan mendengarkan bacaan-bacaan sebelumnya di dalam perayaan Ekaristi sebelumnya di hari-hari yang kemarinnya, di awal teks ini di Matius bab 9 ini sudah diawali dengan mujizat seorang yang disembuhkan dari lumpuh. Berlanjut terus sampai anak seorang perwira itu disembuhkan, ya. Itu jadi banyak sebelumnya itu kisah tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebelum seorang yang dikatakan hari ini bisu juga disembuhkan oleh Tuhan. Dan sebelum si bisu disembuhkan ada peristiwa, yakni juga penyembuhan kepada dua orang buta. Dan bagian pertama dari Injil hari ini, kalau kita mengatakan ada dua bagian, di situ Yesus kembali melakukan mujizat penyembuhan terhadap orang yang bisu. Tetapi orang yang bisu ini disembuhkan bukan pertama-tama dari dikatakan penyakitnya, ya. Kan biasanya itu mungkin sakitnya sejak kecil, sejak masa mudanya dia menjadi bisu. Tetapi dikatakan di sini orang kerasukan setan sehingga menjadi bisu. Dan Tuhan tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga mengusir kuasa roh jahat dari dalam orang itu. Di bagian kedua, belas kasih Tuhan kembali ditampilkan. Banyak orang yang mengikuti Yesus. Pertanyaannya, untuk apa orang banyak di sekitar Yesus? Memang mendengarkan sabda Tuhan, ingin disembuhkan oleh Tuhan, ya, itu. Dan itu ada di sekitar Yesus. Dan melihat itu, boleh dikatakan semangat mereka, kemauan mereka, tergeraklah belas kasihan terhadap mereka. Yesus berbelas kasih terhadap mereka. Dan karena itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya tentang banyaknya orang-orang itu dipandang sebagai banyaknya tuaian, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Maka Tuhan mengatakan, mintalah kepada Sang Empunya, ya, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja. Pekerja-pekerja apa? Untuk menuai. Artinya apa? Untuk mewartakan sabda Tuhan, menggembalakan domba-domba, bagikan domba-domba yang ya tidak punya gembala, tetapi butuh gembala. Dan Yesus mengingatkan para muridnya bahwa kamu itu adalah gembala-gembala, tetapi banyak orang. Kita memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dan sekaligus di sini juga diingatkan perlunya regenerasi dari para rasul. Karena kita ini akan ada waktunya. Paling tidak itu Yesus mengatakan, kalian ada waktunya. Maka mintalah sambil bekerja, sambil mengusahakan. Mintalah artinya berdoa. Supaya Tuhan menumbuhkan, boleh dikatakan seperti itu, benih-benih panggilan di dalam banyak orang untuk membantu kalian untuk mewartakan kerajaan Allah, yakni tugas penggembalaan. Mungkin itu dulu Ibu Marita yang saya boleh sampaikan tentang konteks dari dua bacaan kita hari ini yang akan kita lebih renungkan lagi, kita lebih perdalam lagi, khususnya apa sih boleh dikatakan rema-rema atau pesan-pesan sabda Tuhan hari ini. Terima kasih, silakan dilanjutkan Ibu. Terima kasih Romo. Romo, apakah implementasinya dari bacaan pertama dan bacaan kedua bagi manusia zaman sekarang ini, Romo? Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik, kalau kita mendengarkan dua teks ini, lalu kita diperhadapkan dengan situasi kehidupan kita sekarang ini. Saya mencoba menarik ke yang dikatakan oleh Tuhan, ya, di ayat 12 dari bacaan yang pertama tadi, ya, dari kitab Nabi Hosea bab 8, khususnya di ayat 12 itu mungkin bisa menjadi titik tolak permenungan kita untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sekarang. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku
itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Sekalipun kutuliskan banyak sabda Tuhan, banyak pesan-pesan Tuhan. Bahkan kitab suci memuatnya itu tentang sabda Tuhan, perintah Tuhan. Atau apa yang saya mau katakannya, kalau dalam kehidupan bermasyarakat kita mengenal yang namanya adat istiadat. Ya, kalau Bapak Ibu lebih melihat lagi ke belakang, di mana sebelum agama-agama besar seperti agama Kristen, agama Islam, dan agama lain itu muncul, seringkali itu agama lokal, boleh dikatakan seperti itu ya Bapak Ibu. Adat istiadat itu seakan menyatu dengan keyakinan mereka. Nah, seperti itulah saya mau katakan bahwa banyak itu aturan yang bisa kita sebagai adat, tetapi bagi kita sabda Tuhan itu sudah tertuang banyak dalam kitab suci, tradisi lisan. Dalam gereja Katolik, tradisi tertulis. Di dalam gereja Katolik masih ada tradisi lisan lagi yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, ya, melalui ajaran-ajaran gereja. Boleh dikatakan inilah yang dikatakan oleh Tuhan, banyak kutuliskan tentang pengajaranku. Dan banyak di antara kita yang kesana kemari ikut seminar inilah, ikut pengajaran inilah. Tetapi jangan sampai pengajaran itu menjadi asing bagi kita. Artinya asing apa? Kita tidak tahu. Karena apa? Bukan kita tidak tahu, kita melalaikan dan melupakan. Kasarnya tidak katakan seperti ini, kita abai. Seolah-olah kita tidak tahu, padahal sebenarnya kita tidak tahu. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dengan melakukan, dikatakan jelas Tuhan melarang mereka untuk melakukan pemujaan berhala itu. Dan sudah jelas sabda Tuhan kepada bangsa Israel untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah bagi mereka. Melaksanakan semua apa yang telah diwariskan oleh Tuhan. Paling tidak kalau bangsa Israel dalam Taurat itu. Bagi kita, umat Kristiani sekarang ini kan banyak aturan-aturan, sabda Tuhan. Nggak usahlah kita ngomong aturan deh, kalau aturan itu rasanya memaksa ya, agak hukum. Tetapi kalau nasihat-nasihat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam relasi dengan sesama, Yesus mengajarkan ajaran cinta kasih. Kita harus mewartakan kasih, melaksanakan kasih itu. Dan sudah banyak, tetapi seringkali kita lalai. Mungkin kita lebih asik dengan kehidupan. Berhala-berhala banyak kan Bapak Ibu ya? Berhala di handphone lebih asik kan daripada berhala di depan tabernakel, di depan ini, untayan rosario. Bahkan sekarang ini ya, maaf kalau saya katakan, mungkin sudah keasikan juga online-nya, sampai tidak mau lagi ikut misa, hadir di dalam misa onsite seperti itu. Padahal sudah dibuka. Itu salah satu contoh bisa dikatakan. Dan karena itulah dalam bacaan Injil, Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih, panggilan untuk menjadi pekerja-pekerja itu dibutuhkan. Mungkin kita berpikir seperti ini, bacaan Injil ini memang benar bahwa kaum mereka yang dipanggil secara khusus, entah itu biarawan, biarawati, para imam itu ya sudah saat ini jumlahnya memang terbatas. Ya, kita tidak bisa menutup mata akan hal itu. Tetapi panggilan kerasulan untuk menjadi pewarta-pewarta, menjadi yang namanya pastor. Pastor artinya gembala. Anda semua dipanggil menjadi seorang pastor, menjadi gembala, dan juga menjadi pewarta. Dan saat inilah kita dipanggil untuk itu. Bagaimana kita mewartakan? Kita berbelas kasih seperti Yesus dalam Injil hari ini. Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan belas kasihan. Melalui karya pelayanan kita yang sederhana, kita bisa mewartakan sabda Tuhan kepada semakin banyak orang. Kita menyentuh orang, kita menyapa orang seperti Yesus menyapa orang yang bisu. Tidak perlu kita melakukan, Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa yang luar biasa, mampu mendoakan orang, dia bisa berjalan. Enggak. Bagaimana seorang yang stuck dengan pekerjaannya? Karena mungkin selama ini ada masalah. Kenapa kita tidak menyempatkan diri hanya sebagai pendengar? Biarkan dia mencurahkan
seluruh isi hatinya. Waktu Anda untuk mendengarkan adalah suatu bentuk pelayanan Anda untuk menggembalakan, untuk mendampingi orang itu sendiri. Banyak Bapak Ibu cara kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, banyak yang kutuliskan. Hanya saja mungkin kita asing, dalam arti tidak mau, tidak peduli, tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan untuk ambil dalam tugas pelayanan, dalam bahasa kitab suci hari ini, menjadi pekerja-pekerja yang siap menuai banyaknya tuaian itu. Mungkin itu Bu Marita, kalau masih ada kita gali hari ini. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita permenungan yang dibawakan oleh Romo Sam. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Dan masih bersama Anda, Romo Diosesan Agustinus Sempora Tangkeliku. Dan saya Benedict Marita akan menemani beliau dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul ataupun saran, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau dapat Anda kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Sam untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Ibu Bapak, saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, tadi kita sudah melihat tentang bagaimana kita mengimplementasikan tentang bacaan-bacaan kita hari ini. Dan saya mau mengajak kita untuk lebih memperdalam lagi tugas panggilan kita sebagai orang Kristiani, murid Yesus, khususnya kita sebagai orang Katolik, sebagaimana yang ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Jelas, bacaan ini menggugah kita tentang tugas panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Bukan pertama-tama panggilan khusus sebagai seorang imam, sebagai suster biara, atau panggilan-panggilan khusus, tetapi semua kita dipanggil. Banyak orang yang membutuhkan sentuhan sapaan dari kita. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa karya yang namanya karya amal kasih itu merupakan bentuk pelayanan yang umum terjadi sejak zaman dahulu dan bahkan sampai sekarang. Dan Yesus melakukan itu. Yesus Sang Gembala memberikan teladan kepada kita untuk melakukan karya amal. Tidak hanya memberikan teladan, tetapi memanggil dan menantikan kita. Melalui bacaan Injil hari ini kita juga diingatkan oleh Yesus untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Yesus pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa. Kita juga tidak perlu berkunjung dari kota ke kota, dari desa ke desa. Tentu butuh biaya ya Bapak Ibu ya, punya waktu. Bagaimana kota, desa-desa itu ada di sekitar kita. Mungkin ada di pasangan kita, keluarga kita menjadi sebuah kota desa yang kecil, hidup bertetangga kita, hidup dalam kelompok-kelompok kita, dalam paroki kita, ya, lingkungan kita, itu adalah desa-desa, kota-kota yang menantikan kehadiran kita untuk melaksanakan tugas penggembalaan, tugas mewartakan kasih Tuhan melalui karya amal kasih yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Digerakkan oleh belas kasih seperti Yesus Sang Gembala yang baik yang dikisahkan dalam bacaan hari ini, yang berbelas kasih, menyembuhkan banyak orang-orang sakit, bahkan bergaul juga dengan para pendosa, orang-orang yang disingkirkan di dalam kehidupan kalau kita baca teks-teks sebelumnya ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, satu hal yang mungkin kita ingat dari bacaan hari ini yang sering kita alami sebagai seorang Katolik, sebagai seorang murid Yesus, sebagai orang yang mengusahakan kebaikan dan kebenaran. Yesus hari ini dikatakan dia mengusir setan
dan menyembuhkan seorang bisu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ditanggapi positif kan? Orang Farisi menuduh Yesus, memandang negatif. Dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Gila enggak ya Bu ya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yesus sudah melakukan kebaikan, tetapi tetap saja dipandang tidak baik. Hal yang sama sering kita alami. Bahkan kita sebagai murid Kristus sering dipandang kecil, ya, dan sering ditanggapi segala sesuatunya yang kita lakukan sebagai yang tidak baik. Jangankan ya di luar yang tidak seiman, kadang di dalam lingkungan kita sendiri, lingkungan gereja, apa yang kita lakukan seringkali dianggap sebagai yang tidak baik. Tetapi itu tantangan bagi kita, bahwa seringkali yang kita lakukan itu ada aja orang yang menganggap tidak baik. Tetapi Yesus meminta kita untuk terus setia. Mungkin mereka-mereka ini adalah domba-domba yang tersesat. Tersesat bukan karena meninggalkan Tuhan dalam arti tidak mengenal Yesus lagi, tapi tersesat oleh mungkin dalam diri mereka ada iri hati, ada kesombongan, dan segala macamnya. Ini kita orang-orang seperti ini butuh tugas, butuh pelayanan untuk digembalakan, untuk memiliki hati yang terbuka, dan selalu berpikiran yang baik. Itu nggak gampang mendampingi orang-orang seperti ini. Itu yang pertama, bahwa Yesus pun dulu ketika melakukan karya amal kasih, juga mendapat tantangan. Kita harus menyadari itu. Tidak selalu berjalan mulus, selalu ada yang orang-orang di sekitar kita yang membuat kita mungkin bisa mengelus dada, tetapi kita tidak boleh mundur. Dan karena itulah Yesus dengan setia meminta kita, mintalah kepada yang empunya. Mintalah, artinya apa? Ketika kita melakukan tugas penggembalaan, ketika kita melakukan tugas pewartaan, ketika kita melakukan karya amal kasih itu, jangan kita merasa diri hebat, mengandalkan diri kita sendiri. Selalu Tuhan meminta kita untuk berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Yang ketiga, bahwa pekerja itu banyak. Kembali lagi kita diingatkan, kita ini apa? Kita semua tidak bisa kita lakukan. Jangan sampai kita merasa orang yang serba tahu. Itu kan biasa juga dalam karya pelayanannya, baik di lingkungan gereja atau di lingkungan manapun, biasa ada yang merasa serba tahu, mampu mengcover semuanya. Tuhan mengingatkan, tuaian banyak, tidak mampu, pekerjaannya sedikit. Maka perlu orang lain, perlunya kerjasama dengan orang lain. Itu kita harus sadari. Dan karena itu, dengan meminta itu yang keempat, kita harus menyadari perlu yang namanya regenerasi. Memberikan kesempatan kepada yang lebih muda, dan kita yang merasa, yang boleh dikatakan bukan merasa, yang memang sudah punya kemampuan, punya kompetensi, yang lebih berpengalaman, mari kita mengajak mereka, tidak hanya berdoa supaya banyak terpanggil, tetapi sejauh mana kita mengkader orang-orang muda, orang-orang yang mau terlibat dalam pelayanan. Pengkaderan dibutuhkan di sini. Nah, di situ juga kita menjadi gembala untuk menciptakan, boleh dikatakan, gembala-gembala yang akan menggembalakan domba-domba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, itu yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Jadi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, kita boleh bekerja dengan sekuat tenaga, tetapi kita menyadari bahwa tidak semua yang kita lakukan, tidak semua orang pasti menerimanya. Ada saja yang mungkin tidak senang dengan kita, tetapi kita harus tetap sabar, tetap setia. Lalu pekerja banyak, maka kita butuh orang lain, perlu kerjasama, dan perlunya menciptakan gembala-gembala yang baik. Karena suatu saat nanti, kita akan beralih dari dunia ini, dan tugas penggembalaan ini harus terus berjalan. Dibutuhkan yang namanya kaderisasi di dalam tugas penggembalaan.
Saya sekarang sebagai imam mungkin terlihat muda, suatu saat akan tua dan mungkin pensiun. Demikian juga Ibu Marita ini sebagai presenter di Oase Rohani Katolik. Bisa saja Oase Rohani Katolik masih berapa tahun, membutuhkan lagi presenter-presenter yang lebih muda, yang lebih mungkin juga lebih berpengalaman lagi. Disinilah butuh yang namanya kaderisasi dalam tugas pewartaan dan penggembalaan itu. Itu mungkin dulu Bu Marita, silakan. Masih ada yang mungkin kita belegali dari sabda Tuhan hari ini. Terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah cara mengatasi hambatan-hambatan dalam tugas penggembalaan kita, Romo? Oke, kalau dikatakan hambatan-hambatan tugas penggembalaan itu kan kita harus bertanya, hambatannya itu dari mana dulu? Hambatannya jenisnya apa? Ya kan? Contoh konkret lah begini. Nah, nanti Bapak Ibu boleh merefleksikan. Misalnya ketika tugas penggembalaan dalam arti ambil bagian dalam karya pastoral di gereja misalnya. Keaktifan di gereja atau di lingkungan. Kan seringkali orang mengatakan, kok belum pernah ikut sih? Contohnya aja deh, ikut kor lingkungan dah. Selalu kan alasannya apa? Hambatannya adalah jam kerja, masih urus anak-anak, ya kan? Padahal ketika Tuhan mengatakan kepada seseorang yang mengikutnya dan dia mengatakan, izinkanlah aku dulu pergi menguburkan Bapakku. Di situ kan Tuhan mengingatkan, jangan kita menunggu, jangan kita menunda. Apakah harus selesai semua? Nah, saya mengatakan, ini hambatan-hambatannya mana? Nah, kalau masalah hambatan waktu, ya kita harus berani. Mengikut Yesus kita juga harus berkorban. Ya, tetapi kita punya iman bahwa Tuhan yang memampukan kita. Tuhan pernah bersabda, segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan sorga. Ya. Nah, kemudian, kalau hambatan-hambatannya, dalam misalnya, aduh saya kurang pede, saya tidak mampu, itu, ya kan? Nah, ini kan butuh yang namanya kita belajar dan belajar. Mau tidak mau kita belajar. Entah belajar bergaul, itu juga butuh pelajaran. Entah belajar secara pengetahuan, bahwa kita menjadi pekerja pastoral, paling tidak kita tahu sedikit tentang kitab suci. Kitab suci bukan sesuatu yang barang yang langka. Pembahasan tentang kitab suci bukan sesuatu yang barang langka, kita bisa dapatkan lewat membaca, ikut seminar-seminar, ikut pembelajaran, ikut kursus-kursus kitab suci yang di mana-mana ada. Butuh, namanya itulah pengorbanan. Ya. Kemudian, tantangan lagi, bahwa ketika kita sering ditolak orang, ya, maka perlu yang namanya refleksi diri. Mungkin ya selama ini kita merasa diri lebih dari orang, tidak mampu ketika mendengar kritikan orang, justru kita sakit hati. Artinya kita tidak mau terbuka, menerima. Nah, perlu keterbukaan untuk menerima, ya. Inilah yang disebut dengan evaluasi dalam kerja kita. Atau kalau secara pribadi dalam hidup rohani, inilah yang disebut dengan refleksi diri. Sama kan Ibu Marita nanti kan kalau setelah ini pasti dia nonton lah videonya. Oh, ada yang kurang, oh aku salah ngomongnya. Seperti itulah kita dalam karya pewartaan. Perlu refleksi diri. Tapi dalam refleksi iman, kita melihat bagaimana sikap kita, bagaimana relasi kita dengan sesama, dan relasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan mengatasi hambatan-hambatan, kita lihat dulu hambatannya apa. Bagaimana kita mengatasinya. Tetapi di atas segala-galanya, selalu kata Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Selalu dibawa dalam doa. Apapun itu kita selalu karena kita akan dimampukan, boleh katakan dikuatkan oleh Roh Tuhan sendiri. Kita harus menyadari itu. Mungkin itu yang saya bisa katakan kalau mengatasi hambatan-hambatan sebagai seorang gembala, butuh keberanian. Gembala, ingat kalau saya mengatakan bagaimana menjadi gembala yang baik, gembala harus mengenal domba-dombanya, suaranya dikenal oleh domba-dombanya. Lah bagaimana mengenal domba-dombanya? Dia katakan, saya ini misalnya prodiakon, tapi nggak pernah menyapa umat, tidak pernah kalau disuruh minta, hanya cuman mau jadi prodiakon cuman bagi komuni doang di gereja.
Kalau itu pun kalau datang ke gereja, ya waktu jadwalnya ke gereja. Tapi ketika diminta untuk mengantarkan komuni kepada orang sakit, dengan berbagai macam alasan. Ya kan, mungkin seperti itulah. Bagaimana kita supaya kita mengenal domba dan domba-domba yang dari kita. Dan yang kedua, seorang gembala seperti Yesus, sebagai teladan gembala kita, berani memberikan, berkorban, bahkan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kita tidak perlu pergi kayak Yesus ya, siap dibunuh ya. Tetapi kita bagaimana pengorbanan itu dalam bentuk waktu, mungkin juga ketika penolakan itu sebuah salib bagi kita, banyak yang kita korbankan. Itulah yang dikatakan menjadi gembala yang baik. Nah, jadi itu ya, banyak yang bisa kita lakukan melalui refleksi, melalui doa, dan memperkaya diri kita dengan pengetahuan itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Romo, adakah pesan khusus dari Romo untuk sahabat Oase Rohani Katolik mengenai bacaan hari ini, Romo? Baik Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan bacaan kita hari ini, baik dari bacaan pertama, bahwa di dalam kehidupan bisa jadi kita menjadi domba yang tersesat, bisa menjadi kita bagian dari mereka tuayan yang memang haus akan sabda Tuhan, haus akan kebaikan Tuhan, haus akan pelayanan kasih. Kita membutuhkan pelayanan kasih. Bisa kita dan bisa juga orang lain. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa menjadi seperti orang bangsa Israel. Masuk dalam bilangan orang-orang yang sebenarnya telah dipilih oleh Tuhan. Harusnya tahu sabda Tuhan. Tetapi kita membiarkan diri kita jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya kita menjadi tersesat. Karena itu, mari kita bangkit Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Terbuka pada sabda Tuhan. Tuhan telah menuliskan, dikatakan banyak pengajaran. Nasihat rohani, sabda Tuhan telah disampaikan kepada kita. Tetapi dari satu sisi dibutuhkan juga para pekerja-pekerja untuk menyampaikan nasihat-nasihat rohani ini, sabda Tuhan, baik mungkin secara verbal maupun non-verbal. Artinya verbal, kita bisa menjadi pewarta sabda dengan menjadi pengajar, pengkhotbah, ya, melalui doa-doa kita. Tetapi bisa juga secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari melaksanakan karya amal kasih, membantu sesama kita yang membutuhkan. Yang bisu itu bisa saja mungkin bisu tidak mampu secara ekonomi, tidak mampu berkata-kata, ya, secara fisik mungkin bisu. Di sanalah kita dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja. Jangan takut, kita tidak sendirian. Kita minta kepada Tuhan supaya semakin banyak orang terlibat. Kita bekerja bersama. Pekerjaan dikatakan Tuhan tidak sedikit, tetapi banyak. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan, kita akan dimampukan. Tidak hanya kita ditambah kekuatan dalam diri kita, semangat dalam diri kita, tetapi orang-orang yang bergerak bersama dengan kita, kiranya Tuhan sendiri yang menambahkan. Dan semoga semakin dimuliakanlah Tuhan, semakin banyak orang mengalami kasih Tuhan itu. Belas kasih Allah semakin dialami dan dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita, melalui diri kita, melalui sesama kita yang mau terlibat dalam pekerjaan ini. Tuhan Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Maka Romo Diosesan Agustinus Semporakta Keriku dan saya Benaret Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Sem. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mengakhiri permenungan kita pada hari ini dengan berdoa dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, karena Engkau telah membimbing kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu.
Engkau telah memperkaya kami dan membekali kami dengan firman-Mu dan pengajaran-Mu. Namun kami sendiri seringkali membuat diri kami asing dengan itu semua. Karena kami seringkali tertutup, menjadi bisu, menjadi buta akan sabda-Mu, akan pengajaran-Mu. Namun ya Tuhan, Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Gembala yang baik, dengan belas kasihannya, Ia menuntun kami untuk mengarahkan kami untuk setia pada pengajaran-Mu. Bantulah kami untuk setia pada tugas perutusan yang diberikan oleh Putra-Mu sendiri untuk menjadi pekerja-pekerja terlibat dalam karya penggembalaan, karya pewartaan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah-tengah gereja kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri mengiring dan menambahkan pekerja-pekerja yang nantinya akan bekerja bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan karya pewartaan-Mu, sehingga belas kasih yang berasal daripada-Mu semakin banyak dirasakan dan dialami oleh orang-orang di sekitar kami. Biarlah pada akhirnya Tuhan semakin banyak itu boleh memberikan hasil yang melimpah dan nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami puja, membimbing, dan menyertai kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian yang boleh mengikuti permenungan pada hari ini, semua orang yang kita doakan, seluruh anggota keluarga kita, pekerjaan, usaha dan karya kita, cita-cita dan perjuangan kita diberkati, dilindungi dan dirahmati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih para sahabat Oasa Rohani Katolik untuk kebersamaan kita pada hari ini. Dan kami akan kembali pada siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.